Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan pada hari ini kita boleh sama-sama berkumpul kembali untuk kita boleh sama-sama beribadah walaupun masih melalui online, tapi kita boleh sama-sama mengucap syukur karena Tuhan masih mengizinkan kita untuk beribadah. Mazmur pasal yang ke-1 ayat yang ke-1 sampai ke-2 mengatakan, "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang yang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam." Mari saat ini kita mau sama-sama memulai ibadah kita dengan berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat setiap kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami Tuhan, untuk kami boleh sama-sama beribadah, untuk kami boleh sama-sama berkumpul. Dan pada saat ini kami mohon ampun Bapa buat segala kesalahan yang sudah kami perbuat sepanjang minggu ini. Kiranya Tuhan yang boleh melayakkan setiap kami, untuk kami boleh datang ke hadirat Tuhan. Mari kita sama-sama pujikan doa Bapa kami. Selalu dituntun oleh Tuhan. Sekalipun ia terjatuh, Tuhan tidak akan pernah membiarkan dia sampai tergeletak. Mari kita pujikan lagu ini bersama-sama. Jalan hidup orang benar. Jalan
kekuatan dalam kehidupan kita. Sekalipun badai menerpa, kita tidak akan goyah karena ada Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Mari kita sama-sama pujikan lagu ini. Selamat berjumpa kembali, saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini dengan penuh sukacita dan syukur kita boleh berjumpa kembali, dan saya percaya bahwa tidak ada perjumpaan atau apapun juga dalam hidup ini yang terjadi secara kebetulan. Tuhan pasti punya rencana buat kita, dan Tuhan ingin membentuk kita lewat berbagai macam peristiwa yang terjadi untuk supaya lewat itu semua kita makin bertumbuh, makin dibentuk jadi indah, makin tunduk kepadanya, dan makin kita memegahkan Tuhan di atas segalanya. Hari ini saya ingin mengajak kita bersama-sama merenungkan satu tema yang akan menjadi refleksi dan inspirasi untuk hidup kita di masa-masa yang serba tidak menentu ini, yaitu sebuah tema yang membuat kita berpikir tanpa Tuhan di tengah kita. Tanpa Tuhan di tengah kita. Mari kita bersama-sama siapkan hati kita untuk berdoa dan mohon pimpinan Roh Kudus untuk memandu kita, mencerahkan pikiran kita untuk mengerti firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang penuh kasih, kami percaya bahwa tidak ada yang terjadi dalam hidup kami itu secara kebetulan. Segalanya ada di dalam rancangan dan di dalam karya Tuhan yang sedang Kau kerjakan buat kami. Hanya seringkali kami mau jalan sendiri dengan pilihan kami, dan kami tidak ingin jalan kami terganggu, terusik,
Rencana kami itu berantakan hanya karena peristiwa-peristiwa yang tidak kami duga sebelumnya. Tuhan, banyak hal yang membuat kami bertanya-tanya dengan peristiwa yang terjadi dalam hidup dunia ini, bumi ini, dan juga hidup setiap kami orang-orang percaya. Dengan kondisi krisis yang melanda dan mengelilingi hidup kami mau bersandar lagi kepada Tuhan yang sesungguhnya selalu ada di tengah-tengah kami, yang sesungguhnya selalu ada menengahi hati kami, menengahi kami dengan segala konflik yang terjadi di sekeliling kami. Karena itu Tuhan, lewat firman Tuhan hari ini kami mau belajar, supaya Tuhan yang membukakan dan mencelikan mata rohani kami, melihat kepada apa yang perlu kami lihat, dan terbangunkan iman kami oleh apa yang kami lihat dan dengar pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu ini dalam tangan kasih-Mu, berkati hamba-Mu yang berbicara, bungkus dia dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan berserah diri. Amin. Saudara, bacaan kita hari ini diambil dari Ulangan 1 ayat 41 sampai ayat yang ke-46. Ulangan 1 ayat 41 sampai 46. Mari kita simak bersama, saudara-saudara yang ada di manapun. Mari kita bersama melihat dari ayat ini. Lalu kamu menjawab, katamu kepadaku, kami berbuat dosa kepada Tuhan. Kami mau maju berperang menurut segala yang diperintahkan kepada kami oleh Tuhan Allah kita. Dan setiap orang daripadamu menyandang senjata perangnya, sebab kamu menganggap mudah untuk berjalan maju ke arah pegunungan. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, katakanlah kepada mereka, janganlah kamu maju dan janganlah kamu berperang, sebab aku tidak ada di tengah-tengahmu. Nanti kamu terpukul kalah oleh musuh. Dan aku berbicara kepadamu, tetapi kamu tidak mendengarkan. Kamu menentang kita Tuhan, kamu berlaku terlalu berani dan maju ke arah pegunungan. Kemudian orang Amori yang diam di pegunungan itu keluar menyerbu kamu. Dan mereka mengejar kamu seperti lebah dan mengalahkan kamu dari Seir sampai Horma. Lalu kamu pulang dan menangis di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan tidak mendengarkan tangisanmu dan tidak memberi telinga kepada suaramu. Demikianlah kamu lama tinggal di Kades, yakni sepanjang waktu kamu tinggal di sana. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kenapa saya memilih tema tanpa Tuhan di tengah kita? Biasanya sebuah tema sifatnya positif, tetapi sekarang ini tema yang saya angkat justru menandakan sesuatu yang membuat kita frustrasi. Tanpa Tuhan di tengah kita. Tentu kalau ditanya kepada kita apa sih jawabnya tanpa Tuhan di tengah kita? Saudara, saya mau berikan sebuah ilustrasi dari bola ini, saudara. Tentu kalau ditanya kepada saudara bola apakah ini, pasti bisa menjawab. Ini bola tenis, ya. Bola yang memiliki satu keunikan. Apa keunikannya? Dia bisa memantul kembali. Dia bisa bouncing back, bahasa kerennya. Dan istilah bouncing back ini menjadi satu istilah yang sedang populer hari-hari ini. Viral luar biasa. Banyak para motivator yang mengungkapkan istilah ini untuk memotivasi orang-orang memantul kembali di tengah-tengah kondisi yang seringkali membenamkan orang dengan segala pergumulan, krisis, dan masalah yang menimpa. Ada sebuah kata-kata, jangan memendam, jangan tenggelam, jangan terbenam, tetapi memantul kembali. Berarti tidak diam di sana, tidak berkubang di dalam duka. Tidak lalu menderita di dalam lumpur yang menyedot kita makin lama, energi kita terbuang untuk memikirkan hal-hal yang buruk, memikirkan hal-hal krisis yang kritis, yang menyebabkan kita menjadi sudah tidak tidak kritis lagi terhadap segala sesuatu. Seolah-olah menyerah kalah pada keadaan, dan tidak mau berjuang lagi, tidak mau memantul kembali, saudara-saudara, seperti bola ini. Nah, saudara-saudara, kenapa saya pakai ilustrasi bola ini?
Saudara, bola ini ingin memberitahukan kepada kita tentang satu hal yang penting, saudara-saudara, di dalam kondisi yang sulit ini. Saudara, tentu saja kalau ditanya kepada kita, setiap orang pasti kepingin untuk lolos dari masalah hidup yang berat. Dan kalau sudah bicara lolos, kita sedapat mungkin ingin menghindar dari berbagai macam masalah. Apalagi sekarang tampaknya kondisi sudah mulai mereda. Tampaknya kita sudah baik-baik saja, apalagi dengan skor yang tercatat. Wah, makin banyak ini daerah-daerah yang sudah levelnya menurun dari tadinya 4, 3, 2, 1. Wow, mungkin ada tanda kegembiraan di sana. Tetapi hati-hati, kegembiraan itu bisa justru menjadi sebuah euforia yang menjebak kita. Kita bisa tenggelam di dalam sebuah kegembiraan sesaat tetapi tidak berhati-hati dan waspada lagi. Dan ini saudara mentalitas orang-orang yang selalu kepingin lolos dari ujian, lolos dari masalah hidup, lolos dari pergumulan itu, pengennya segera berlalu. Kan ada judul lagu yang populer sekali dulu, badai pasti berlalu. Dan kita seolah-olah mensugesti diri kita dengan mengatakan, wah badai pasti berlalu, wah saya pasti akan bebas lagi, wah kita mulai ibadah akan bersama-sama lagi, semua kumpul di gedung gereja lagi. Dan banyak sekali rencana-rencana yang lalu kemudian kita ingin kembali lagi kepada yang lalu, kembali lagi kepada yang lalu, looking back, melihat kepada yang lalu dan bernostalgia hal-hal yang indah itu. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, iman Kristen, sesungguhnya bukan dan tidak mengajarkan kita untuk sekedar lolos dari sebuah masalah hidup. Untuk lolos dari pergumulan-pergumulan yang kita hadapi. Bouncing back yang tadi saya katakan memantul kembali ini bukan sesuatu yang terjadi otomatis. Tetapi sesuatu yang terjadi ada proses di sana. Saudara, begitu pula bacaan kita hari ini di dalam Ulangan pasal 1 tadi, itu digambarkan tentang orang-orang Israel, dan kalau kita baca dari Ulangan pasal 1 ini, bagian perikop demi perikop itu merupakan sebuah ungkapan seperti sesuai judulnya pengulangan kembali. Seolah Musa di sini ingin recall atau looking back, ya, mengingat kembali dan melihat kembali kepada apa yang sudah berlalu. Mencoba mengenang-enang apa yang sudah berlalu, tetapi bukan sekedar mengenang kejayaan lalu berbangga atau bernostalgia dan ingin kembali kepada nostalgia itu sampai kita terjebak nostalgia. Tetapi Musa ingin mengajak kita justru untuk supaya belajar dari riwayat-riwayat masa lalu yang sudah terjadi, yang kita nggak mungkin lagi kembali ke sana. Salah satunya yang ingin Musa ajarkan lewat ayat yang tadi dibacakan adalah sebuah riwayat tentang kegagalan serangan Israel ke bagian selatan. Saudara, kalau kita membaca ayat ini memang berkait sekali dengan satu bagian di dalam kitab Bilangan yang senada dengan ini, tentang peristiwa di Kades Barnea. Apa itu Kades Barnea? Sebuah tempat di mana ada 12 pengintai. Mereka ini sebenarnya Kades Barnea ini sudah di ujung untuk jalan mereka masuk ke tanah perjanjian. Sudah diutuslah 12 orang dari setiap suku Israel itu untuk mengintai negara atau negeri yang akan mereka kunjungi. Tanah perjanjian yang dijanjikan kepada mereka. Dan kita ingat cerita itu ada 12 orang yang diutus dari Kades Barnea. Dan 12 itu lalu kemudian selama beberapa hari mengelilingi dan melihat akan kota yang akan mereka kunjungi dan akan mereka jadikan sebagai kota awal untuk mereka memasuki tanah perjanjian itu. Saudara, yang 10 orang lalu mengatakan apa? Wah, jangan ke sana. Di sana itu banyak raksasa-raksasa, banyak orang-orang besar yang akan menghabisi kita akan binasa. Jangan ke sana. 10 orang bilang begitu. Dan yang 2 yaitu Yosua dan Kaleb mengatakan berbeda. Mereka bilang memang ada tantangan di sana, tapi mari kita menuju ke sana. Karena Allah bersama dengan kita. Allah ada di pihak kita. Dia akan berperang untuk kita. Tapi saudara-saudara, selalu kan suara mayoritas itu pasti akan mengungguli suara minoritas. Yosua dan Kaleb yang suaranya sebenarnya menyemangati justru tidak digubris oleh 10 orang ini dan juga orang-orang yang mendengarkan 10 orang ini yang merasa itu lebih benar. Karena itu suara mayoritas.
Sementara yang dua ini adalah orang dan kelompok minoritas yang untuk apa didengarkan. Mereka itu hanya mengada-ngada. Dan saudara-saudara, ini semua terjadi di Kades Barnea. Sebuah tempat yang justru menjadi sangat penting. Di Kades Barnea pula, Musa melakukan sebuah pelanggaran dengan memukul batu dengan tongkat ketika orang-orang Israel waktu itu sedang kehausan dan minta air. Lalu kemudian juga di Kades Barnea ini juga dirancangkan sebuah pembagian Israel Utara dan Israel Selatan. Saudara, Kades Barnea menjadi tempat yang juga di mana orang Israel berwacana untuk masuk ke tanah perjanjian itu. Tetapi dicegat oleh orang-orang Israel sendiri yang menentang dan mengatakan bahwa kami ini bisa binasa karena mendengarkan 10 orang tadi yang mengatakan di sana ada tantangan, kita akan binasa, jangan ke sana. Saudara, ini merupakan sebuah pembelajaran iman yang buat kita menjadi sangat penting. Kades Barnea adalah tempat pergumulan seseorang. Ada penafsir yang menyetarakan Kades Barnea itu semacam Getsemani buat orang Israel. Mau ikut yang mana? Kalau boleh jalan ini lalu daripadaku, tapi jangan kehendak kami, tapi kehendakmu yang jadi. Tapi mereka mengikuti kehendak mereka. Saudara, terjadi sebuah perkabungan yang besar di Kades Barnea waktu itu ketika mendengar berita buruk tentang negeri yang akan mereka masuki. Tetapi ini yang justru uniknya. Alkitab mencatat terjadi perkabungan, mereka menangis, mereka juga dikatakan setiap orang ini lalu kemudian berduka cita, mereka itu mengaku berdosa, kami telah berbuat dosa kepada Tuhan, dikatakan tadi demikian. Saudara, tetapi mereka pertobatan ini tidak disertai dengan ketaatan. Dan mereka ini juga ketika lalu kemudian mengatakan kami berbuat dosa kepada Tuhan dan berkabung luar biasa. Mereka berkabung habis-habisan tetapi mereka tidak mau bergabung dengan Tuhan. Ini ironis sekali. Hari ini peristiwa pandemi ini sebenarnya mengundang kita bahkan memaksa kita masuk ke dalam sebuah pertobatan yang total. Pertobatan dari arogansi, pertobatan dari merasa diri angkuh dan bangga dengan keagamaan kita. Bayangkan hari ini semua orang-orang beragama dikurung dan tidak boleh ke ruang ibadah, bukan? Harus beribadah di rumah. Tidak lagi kita bisa berbangga dengan menara gereja yang begitu tinggi-tinggi dengan lonceng yang berdentang dan kedengaran kemana-mana. Tidak bisa lagi kita berbangga dengan keagamaan kita. Saudara, orang Israel pada waktu itu mereka berkabung tapi memilih untuk tidak bergabung dengan Tuhan. Padahal Tuhan minta, aku tidak ingin kau berkabung saja, tapi bergabung dengan aku dan ikuti jalanku, caraku. Mereka bertobat tapi tidak taat. Dan ini justru ditegur keras kepada mereka. Saudara, ibaratnya kalau kembali kepada bola ini yang memantul. Tadi bola ini bisa memantul kenapa? Karena dia terbuat dari karet, saudara. Elastis. Dia terbuat dari bahan yang memang punya karakteristik dia bisa memantul kembali. Tetapi saudara-saudara, orang Israel itu justru berkubang di dalam kebanggaan mereka. Mereka tetap berkabung tanpa bergabung, bertobat tanpa taat kepada Tuhan. Dan inilah gambaran sesuai tema kita, tanpa Tuhan di tengah kita. Tidak ada pertobatan sejati. Yang ada hanya jera dan kapok. Wah, saya nggak mau lagi. Yang ada hanyalah sekedar cuman nangis, air mata keluar, tetapi tidak ada mata air kehidupan berikutnya. Hanya ada wacana dan rencana untuk masuk tanah perjanjian, tetapi tidak ada sebuah semangat untuk berjalan dan maju. Yang ada malah sebaliknya, tanpa Tuhan di tengah kita. Terjadi pertobatan palsu. Tanpa Tuhan di tengah kita. Terjadi perkabungan palsu. Tanpa Tuhan di tengah kita. Terjadi justru sebuah penyelewengan habis-habisan. Mereka malah memilih menyerang ke selatan. Yang notabene sesungguhnya mereka harus sejalan ke utara. Mereka pilih ke selatan di mana di situ ada orang Amori. Ada tantangan yang berat. Tapi mereka dengan semangat dan berbangga seolah mereka mengatakan ini perintah Tuhan. Sampai Musa mengatakan, kenapa kamu gegabah? Sampai Musa mengatakan, jangan. Tuhan juga sudah bilang, jangan katakan kepada mereka maju ke sana. Jangan berperang sebab
Aku Tuhan tidak ada di tengah-tengah mereka. Dan sudah tahu, tanpa Tuhan di tengah mereka, mereka akan kalah, habis dan binasa. Tanpa Tuhan di tengah kita, saudara-saudara, apa jadinya dengan pandemi ini? Tanpa Tuhan ada di tengah kita, apa yang kita kedepankan? Pasti emosi kita, perasaan kita, kebanggaan kita. Bahkan pelanggaran-pelanggaran kita yang kita banggakan di hadapan banyak orang. Saudara, para pengikut 10 orang di Kades Barnea ini, dengan para pengikut 2 orang ini, sesungguhnya menjelaskan kepada kita tentang seorang beriman yang sedang diuji. Kelompok 10 atau kelompok 2? Kelompok 10 ada kelompok yang justru selalu kecewa, marah kepada Tuhan. Selalu kelompok 10 ini maunya lolos dari masalah. Tapi kelompok yang 2 ini, pengikut Yosua dan Kaleb, adalah kelompok yang mau lulus. Dia bukan sekedar mau lolos, bebas dari masalah, tapi mau lulus. Berarti kalau lulus harus lewati ujian. Bukan sekedar lolos, wah saya bebas, hore, sudah gak ada lagi pandemi. Akan berubah ini menjadi tenang, wah saya akan bisa jalan-jalan lagi kemana-mana dan lalu kemudian melanggar protokol dan sebagainya. Saudara-saudara, semua ini bisa terjadi ketika kita menjadi orang-orang yang hanya sekedar ingin lolos dari masalah, tapi tidak mau lulus melalui masalah. Padahal Tuhan titipkan masalah, Tuhan titipkan penderitaan, Tuhan titipkan kesengsaraan untuk supaya kita lulus. Saya pikir jangan-jangan kelompok 10 ini adalah kelompok yang mengikuti pedoman dari, saudara tahu lagu Sayonara, buat apa susah, susah itu tidak ada gunanya. Karena mereka pengen lolos dari susah. Tetapi yang 2 ini, Yosua dan Kaleb, memang ada kesusahan di depan sana, tapi Tuhan bersama kita, Tuhan ada di tengah kita. Saudara lihat, mentalitas Tuhan tidak ada di tengah kita dan Tuhan ada di tengah kita, mentalitas yang bertentangan seperti utara dan selatan. Terbukti mereka yang harusnya ke utara memilih ke selatan. Kelompok 10 memilih untuk, saya ikuti cara saya sendiri. Saudara, kisah ini tragis ketika lalu kemudian mereka kalah dan mereka menangis. Alkitab mencatat Tuhan tidak dengarkan tangisan mereka, tidak memberi telinga kepada suara mereka. Dan ayat 46 dikatakan, demikianlah kamu lama tinggal di Kades, sepanjang waktu kamu tinggal di sana. Saudara, di balik kata sepanjang waktu kamu tinggal di Kades berarti apa? Saudara, Kades Barnea adalah sebuah tempat orang berwacana, orang berencana tapi tidak berjalan maju. Orang hanya bermimpi, kepingin ini, kepingin itu, tetapi tidak melaksanakan keinginan itu. Hanya tidur saja nyantai untuk supaya keinginannya pasti terkabulkan secara otomatis. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat, maka sampai di sini peristiwa Tuhan tidak di tengah kita menjadi sebuah pengingatan buat kita. Sekarang sebaliknya, saudara-saudara, bila Tuhan ada di tengah kita, maka sesungguhnya kita tidak lagi rebah dan pongah. Kita tidak lagi hilang arah. Kita tidak lagi salah sembah. Kita tidak lagi lelah, lemah, dan lengah. Tapi kita akan kembali kepada bola ini, memantul kembali. Saudara, 3 hal penting menutup khotbah saya hari ini dari bola ini. Kenapa tadi saya katakan dia memantul kembali? Pertama, karena dia lentur. Dan ini berbicara tentang mentalitas adaptif. Kemampuan untuk beradaptasi. Saudara, iman adalah seperti air. Yang ketika ada di wadah tertentu, dia akan ikuti wadah itu. Saudara, saya jadi ingat apa yang dikatakan Charles Darwin. Tidak semua pandangannya yang saya setuju, tapi ada ungkapannya yang saya tidak pernah bisa lupa dan saya rasa ini kekuatan buat kita orang beriman. Dikatakan apa? Orang yang mampu bertahan adalah orang yang sangat dan akan mudah sekali beradaptasi dengan lingkungan dimanapun dia berada. Beradaptasi bukan kompromi. Beradaptasi berarti seperti air ketika dia dituang di gelas yang berbentuk bola akan menjadi seperti bola. Dituang di air yang berbentuk tabung akan menjadi seperti tabung. Dituang di dalam gelas yang berbentuk segitiga akan berbentuk seperti segitiga. Adaptif, lentur seperti bola ini. Saudara, inilah yang harusnya kita ingat. Kalau Tuhan di tengah kita, maka pertobatan itu membawa kita kepada sebuah mentalitas adaptif.
mampu beradaptasi di tengah-tengah krisis ini dengan iman yang dari Tuhan itu. Yang kedua, saudara, kenapa bola ini bisa memantul kembali? Saudara, yang kedua karena ada gaya gravitasi, bukan? Yang berarti saudara ketika ada gravitasi, ini dia akan jatuh ke bawah. Saudara, menarik sekali waktu saya cari-cari etimologi atau arti kata gravitasi dari kata grave, yang artinya saudara tahu apa itu tanah pekuburan, saudara, grave. Dan kalau kita misalnya ada satu barang nih, misalnya saya angkat lalu jatuh ke bawah, saudara mungkin itu hukum gravitasi. Tapi ingat nggak kata grave itu dari apa? Tanah. Kita akan kembali jadi tanah. Dan ketika bola ini memantul kembali, saudara-saudara, berarti apa? Bukan saja dia elastis, bukan saja dia lentur, adaptif, tapi dia juga ingat dari mana kita berasal. Perhatikan dari mana kita berasal. Dari tanah, grave. Kita akan kembali ke grave lagi. Attentif menjadi kata penting yang kedua. Yaitu kita memperhatikan dari mana kita berasal dan siapa yang menciptakan kita, dan inilah yang menyebabkan kita bisa memantul kembali. Yaitu saat kita kembali kepada Tuhan, Sang Pencipta hidup kita, yang menciptakan kita dari debu dan akan kembali menjadi debu. Saudara, mentalitas yang kedua yang perlu kita bangun untuk supaya kita bisa terus mengalami Tuhan di tengah-tengah kita. Attentif. Perhatian. Perhatian bahwa Tuhan itu selalu memperhatikan kita. Dan perhatian kata-katanya. Tuhan mau bicara apa lewat peristiwa yang terjadi. Tuhan mau katakan apa lewat kondisi pandemi ini. Atentif berarti kita memberi atensi sedalam-dalamnya dan sekuat-kuatnya kepada Tuhan. Atensi justru saat ini kita perlu lebih memperhatikan firman Tuhan. Di tengah-tengah kondisi yang goncang hari ini. Saudara, yang ketiga, ketika bola ini memantul kembali. Saudara, yang ketiga ada yang penting untuk supaya dia bisa memantul kembali. Bukan saja karena bahannya lentur. Bukan saja karena ada gaya gravitasi, grave, yang membuat kita ingat dari mana kita berasal dan akan kembali kepada asal itu. Yang ketiga adalah tangan yang memegang bola ini. Ini menjadi sangat vital, sangat penting. Tangan yang memegang inilah yang lalu kemudian dia ada di tengah-tengah hidup kita. Dan kita ada di tengah-tengah hatinya. Saudara, inilah tangan Tuhan yang menyebabkan kita lalu kemudian bisa memantul kembali. Ingat peristiwa ketika periuk atau bejana itu pecah, rusak, Tuhan akan membentuk kembali. Saudara, dengan kata lain bahwa Tuhan ingin membangun sebuah mentalitas apa di dalam diri kita. Sebuah mentalitas untuk tidak pantang menyerah, kalah pada keadaan, tetapi terus berantisipasi. Ini mentalitas yang ketiga dan yang terakhir, yaitu antisipatif. Mengantisipasi apapun yang akan terjadi. Dan inilah kekuatan iman. Iman bukan sekedar bisa memindahkan gunung, tapi iman yang juga bersiap bila gunung itu tidak pindah. Tuhan akan karuniakan hal lain untuk supaya kita mampu mendaki gunung itu, bukan? Saudara-saudara, kelenturan bola ini biar membangun dan menumbuhkan mentalitas adaptif dalam hati kita. Gravitasi mengingatkan kita dari mana kita berasal. Kita perlu atentif. Dan tangan Tuhan akan memampukan kita untuk mengantisipasi apapun keadaannya. Untuk bangun kembali, memantul kembali, kita perlu kembali kepada Tuhan. Kita perlu kembali kepada pimpinannya. Kita perlu kembali kepada hatinya. Karena dialah kekuatan kita. Dialah yang dapat kita andalkan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Engkau yang paling tahu hidup kami. Engkau yang paling mengerti sedalam-dalamnya dan seutuh-utuhnya kami satu persatu dalam segala pergumulan yang kami hadapi. Tuhan, untuk memantul kembali dengan kekuatan diri kami sendiri tidak mungkin, Tuhan. Karena kami tidak berdaya. Kehabisan akal kami, ya Tuhan. Tapi Engkau sumber segala akal budi, Engkau pencipta akal budi, Engkau pengkarunia hikmat atas kami, mampukanlah kami untuk memantul kembali dengan iman yang dari Tuhan. Mampukan mata kami untuk selalu memberikan atensi yang sedalam-dalamnya dan seutuhnya kepada Tuhan, yang membuat kami tidak terbenam di dalam kekalahan kami, yang membuat kami tidak sekedar ingin lolos dari masalah kami, tapi mau lulus lewat ujian-ujian hidup kami. Tuhan, tolonglah bangunkan lagi di dalam hati kami sebuah mentalitas bahwa Tuhan selalu ada di tengah-tengah kami.
Tidak seperti gambaran dari ayat firman Tuhan yang kami baca hari ini. Ketika Tuhan tidak ada di tengah orang-orang yang menolak Tuhan itu, maka terjadi sebuah kelelahan, terjadi sebuah kehilangan arah, terjadi sebuah kondisi salah sembah, terjadi kondisi di mana semua orang menjadi rebah dan tidak berdaya apa-apa. Tapi Tuhan, ketika Engkau ada di tengah kami, Engkau membangunkan kami untuk memantul kembali, untuk bertumbuh lagi, untuk tegak berdiri lagi bersama dengan Tuhan yang menopang tangan kami. Engkaulah sungguh kekuatan kami, Tuhan. Engkaulah menara dan perisai buat kami. Jadilah itu selalu di dalam hidup kami, Tuhan. Dalam segala pergumulan kami mau berserah kepadamu hari ini. Tolong kami untuk senantiasa hidup di dalam penyertaan-Mu yang tak habis-habisnya. Menyadari Engkau ada di tengah-tengah kami dan kami ada di tengah-tengah hati-Mu, kesayangan-Mu, dicintai-Mu, dipeluk oleh-Mu, dan dibelai dengan cinta anugerah-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berserah diri ke dalam tangan kasih-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat, Juru Penebus, dan juga penolong hidup kami senantiasa. Amin. Ibu bapak, saudara dan saudari yang terkasih, marilah kita menyiapkan diri untuk perjamuan suci ini. Perjamuan suci merupakan peringatan akan kematian dan pengorbanan Tuhan Yesus bagi kita semua. Roti dan anggur merupakan tanda dan meterai dari tubuh dan darah Kristus yang telah dikorbankan bagi penyelamatan kita.
Setiap orang yang percaya kepada Kristus dan telah dibaptis diundang untuk ikut dalam pesta rohani ini. Karena Tuhan sendirilah yang mengundang kita. Inilah penetapan perjamuan suci dari 1 Korintus 11 ayat 23 sampai dengan 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Marilah kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, kami sungguh mengucap syukur atas pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas salib. Dan roti serta anggur menjadi lambang tubuh dan darah Kristus. Biarlah kami menerima berkat rohani ini dengan keyakinan bahwa karya penyelamatan Yesus Kristus yang akan mengumpulkan kami dari semua suku, bangsa, dan bahasa yang percaya kepada Yesus akan diselamatkan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Jemaat diundang mengangkat roti. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan merupakan bagian dari tubuh Kristus? Amin. Makanlah dengan iman dan dengan ucapan syukur. Jemaat diundang untuk mengangkat cawan anggur. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur merupakan bagian dari darah Kristus? Amin. Minumlah dengan iman dan dengan ucapan syukur. Yang mengucap syukur boleh menyatakannya dengan mengangkat kedua tangan ke atas. Marilah kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, terima kasih atas berkat roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus. Terima kasih atas karya penyelamatan yang luar biasa. Biarlah Tuhan, teladan Kristus yang setia sampai akhir, menjadi komitmen kami untuk mengiring Yesus, beribadah dan melayani Tuhan sampai nafas kami yang terakhir. Terima kasih ya Bapa. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pengumuman GBT Kristus Pelepas Malang. Dalam upaya mencegah penyebaran COVID-19, ibadah umum minggu pagi ataupun sore, juga ibadah tengah minggu akan dilayani secara online. Berikut adalah jadwal ibadah tengah minggu. Adapun, tautan untuk mengakses ibadah-ibadah tersebut akan diumumkan di grup pengumuman GBTKP setiap hari. Perjamuan suci akan dilayani secara online setiap minggu secara bergantian pagi dan sore. Tidak lupa kita juga mendukung bantuan doa bagi jemaat Tuhan, baik yang mengalami kelemahan tubuh ataupun sudah lanjut usia. Kiranya Tuhan menolong.
yang berkenan memberikan persembahan untuk mendukung pelayanan kepada Tuhan dan sesama dapat diberikan melalui sistem online dengan cara transfer ke rekening BCA di nomor 0113254090 atas nama Yayasan Kristus Pelepas, atau di rekening BRI di nomor 0344 atas nama Yayasan Kristus Pelepas, atau scan barcode yang tertera pada layar menggunakan aplikasi scan barcode di HP Anda. Bagi jemaat yang tidak dapat melakukan transfer, persembahan bisa dikumpulkan di rumah dalam amplop persembahan dan diserahkan ke gereja pada kesempatan mendatang. Mengingat peningkatan jumlah pasien yang terpapar COVID-19, kami tetap menghimbau kepada setiap warga jemaat GBT Kristus Pelepas Malang yang ingin datang berkunjung ke gereja untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan baik dan benar guna menjaga keselamatan pribadi dan orang lain. Tetap jaga jarak, cuci tangan dengan sabun, menggunakan masker, dan tetap tinggal di rumah saat kondisi badan kurang fit atau kurang sehat. Tetap jaga kesehatan, istirahat yang cukup, dan konsumsi vitamin ataupun suplemen makanan. Mari kita bersama mencegah penyebaran COVID-19. Demikian pengumuman GBT Kristus Pelepas sepekan mendatang. Ya Bapa Surgawi, kami mengucap syukur bahwa Tuhan telah memimpin ibadah kami dari awal hingga akhir. Kami boleh menaikkan puji-pujian kami, memanjatkan doa-doa kami, mempersiapkan persembahan kami. Dan terima kasih ya Bapa untuk warta sabda yang telah kami terima. Bantu kami untuk menyimpan firman Tuhan di dalam hati kami dan melaksanakannya. Agatilah hamba-Mu dalam hidup pribadi, keluarga, dan dalam pelayanannya di Bapa. Engkau memberkati juga hamba-hamba Tuhan lain yang telah mempersiapkan ibadah daring ini. Tuhan kiranya juga menolong nama-nama yang telah disebutkan, mereka yang sudah lanjut usia, yang sakit di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan, kami mohon kemurahan Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang sedang mempersiapkan ibadah ragawi di bulan November ini. Kiranya Bapa menolong, mencukupi segala keperluan, perlengkapan, dan membantu agar anak-anak Tuhan dapat mematuhi protokol kesehatan selama uji coba ibadah ragawi ini. Tuhan, kami juga mendoakan untuk semua unit pelayanan, semua cabang-cabang dan pos PI. Tuhan, kiranya Engkau membantu agar hamba-hamba Tuhan yang melayani dapat tetap tekun dan menjadi saluran berkat. Tuhan, kami mengingat bangsa dan negara kami. Kami juga mendukung untuk pemerintah yang bertugas di pusat, di tingkat 1 dan di daerah, termasuk untuk Kota Madya Malang dan sekitarnya. Bapa, bantu kami agar dapat bekerja sama menanggulangi pandemi ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap anak Tuhan yang hari ini beribadah di berbagai penjuru di muka bumi, khususnya yang mereka menghadapi tantangan karena iman mereka. Saudara-saudari yang terkasih, biarlah dalam aktivitas sepanjang minggu, saudara-saudari tetap berada di dalam Yesus Kristus dan terimalah berkat. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara-saudari. Allah Bapa mengasihi saudara-saudari, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.
Jangan lupa subscribe di channel kami dan juga klik tombol lonceng untuk mendapatkan update terbaru dari kami. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.